Hello dengan Bang Riki di sini. Harus goyang-goyang gitu ya. 3 bulan bersama si iPhone 15 Pro. Jadi pada saat PO waktu itu aku berjuang mati-matian ya untuk dapetin warna yang natural titanium karena sangat langka dan ya beneran langka. Aku sampai telepon iBox ke mana-mana ya. Videonya udah aku bikin. Yang pasti experience-ku terhadap doi cukup positif, namun tentunya aku berharap lebih. Apakah worth it upgrade dari si iPhone 14 Pro atau mending gak usah upgrade? Langsung aku jabarin aja plus minusnya ya. Nanti akan aku compare dikit dengan si iPhone 14 Pro yang udah aku jual. Begini full reviewnya. Wujudnya kini makin compact dalam arti lebarnya makin singset, bezel layar makin ramping, bodinya juga kian enteng, dikantongin makin bodinya makin perfect. Desainnya ya masih mirip kayak pendahulunya. Bagian belakangnya terutama, bagian depannya juga masih mirip sih. Kalau dilihat sekilas mungkin orang awam mengira bahwa ini adalah si iPhone 14 Pro padahal si 15 Pro. Makanya aku bilang tadi mending beli yang warna natural titanium karena merupakan warna eksklusifnya si 15 Pro, warna ikoniknya. Ya walaupun desainnya masih mirip kayak pendahulunya, tapi menurutku ini desainnya timeless, nggak cepet basi. Titanium. Jadi framenya ini samping-samping bodinya menggunakan material tersebut. Singkatnya adalah bodinya masih mulus ting-ting kayak baru, masih cakep lah. Karena selalu aku pakein case-nya ini ya. Ini merupakan case leather Apple tapi KW. Link pembeliannya ada di deskripsi video ya, sangat recommended case-nya. Terus layarnya juga aku pakein tempered glass merek ISR. Battery life-nya menurutku ya sama aja kayak pendahulunya. Pemakaian keseharianku kira-kira jam 7 pagi ngecas, terus malamnya jam 8 atau jam 9 udah ngecas lagi. Tapi kebiasaanku adalah ketika ngecas pasti pas ini ya posisi baterainya di 20% biar battery health-nya nggak cepet turun. Dan aku ngecasnya pakai charger yang 20 watt. Singkatnya adalah battery life-nya ya tipikal kayak iPhone layar 6,1 inch lah. Kagak awet tapi buat penggunaanku masih cukup. Ya kalau buat orang yang candu natap layar smartphone terus pastinya bakal kurang ya. Saranku beli yang versi Max saja karena battery life-nya pastinya lebih awet. Dan sekedar info untuk battery health-nya selama penggunaan 3 bulanan ini masih 100%. Tepuk tangan dulu. Yang udah turun silahkan ngaceng ya. Untuk sektor layar dari segi visual aku nggak ngerasain perbedaan dengan pendahulunya si iPhone 14 Pro. Layarnya sama-sama eye gasm, peak brightness-nya juara banget. Merupakan layar terbaik yang pernah aku experience dari sebuah smartphone. Performa aku benchmark Antutu ternyata selisih performa keduanya si 15 Pro dengan 14 Pro cuma selisih skor berapa nih? 100 ribuan doang, tidak signifikan. Dari segi experience ya kayak biasalah iPhone satset ya. Ini bukan aku mendukung paslon nomor 3 ya. Satset. Intinya aku sangat happy dengan performanya. Cuman dari segi peningkatan suhu ya masih same, masih sama aja kayak dulu. Peningkatan suhunya kagak PW untuk gaming lama-lama, kagak nyaman di tangan kalau kelamaan ya. Biasanya aku kalau nge-game push rank Wild Rift ya, walaupun sih sebenarnya jarang nge-game di sini. Jadi kalau kegiatan gaming mobile aku nge-game ya prefer di Android aja lah, di di Galaxy S23 karena lebih adem. Nah, lucunya adalah pada saat launching si iPhone 15 Pro Series, Apple sangat membangga-banggakan kemampuannya yang bisa jalanin game kelas AAA, game konsol di sini, di layar sekecil ini, di gadget sekecil ini. Ya sangat membanggakan karena di Android mana bisa. Salah satu contoh gamenya adalah Resident Evil 4 Remake yang baru aja rilis di pertengahan Desember kemarin, tanggal 20 Desember kemarin. Aku udah bikin videonya juga ya, silahkan ditonton aja. Aku jajal game tersebut dan overall emang lancar sih. Aku cukup takjub ya dengan kapabilitas sang iPhone yang bisa ngelakuin hal kayak gitu. Ini grafiknya bener-bener ya istilahnya eye gasm lah untuk standar mobile device. Tapi lagi-lagi yang aku keluhin adalah soal peningkatan suhu luar biasa panas. Tercatat mencapai 46 derajat pada titik-titik tertentu pada bagian depan dan belakang. Itu kalau dipegang terasanya lekit di tangan, makanya mainnya pakai controller ya. Toh gamenya emang juga didesain untuk pakai controller juga sih untuk dimainin. So berdasarkan hal tersebut ya oke lah, ini sangat positif dan patut diapresiasi kemampuan iPhone untuk jalanin game-game kelas konsol. Dan coming soon makin banyak game-game AAA, game-game kualitas konsol lainnya yang bakal hadir di smartphone ini. Fanboy Android pasti ngiri. Enggak ya. Tapi yang jadi ganjalan ya adalah peningkatan suhu tadi ya. Kalau misalnya di iPhone seri selanjutnya, iPhone 16 Pro bisa lebih diredam lagi peningkatan suhunya ketika gaming game berat, pastinya lebih
Make sense, masuk akal. Beralih ke hal baru dari sektor fisik. Sektor fisik selain bodinya yang pakai Titanigo adalah kehadiran action button. Ini menggantikan switch mode yang sebelumnya udah bertahun-tahun hadir. Jadi via action button kita bisa men-set kapabilitasnya berdasarkan 9 fungsi yang tersedia. Kehadiran action button ini emang nambah ergonomi tapi kagak urgent dibutuhin oleh para pengabdi Apple. Yang paling dibutuhin oleh para pengabdi Apple adalah battery life yang seharusnya lebih awet, tapi battery life-nya ya gitu-gitu aja dari dulu. Setuju nggak? Silahkan ngacung. Kemudian port USB-C ini port yang juga baru ya, bye-bye port Lightning yang udah nemenin iPhone selama bertahun-tahun. Ya walaupun telat, namun kehadiran port USB-C di sini tentu membawa banyak faedah. Yang paling aku suka adalah kemudahan untuk membaca external storage, tinggal dicolok aja buat transfer data misalnya. Kalau dulu kan kudu pakai dongle ya. Kemudian mau connect ke external monitor juga sanggup, tinggal colok aja. Dan fanboy Android pasti senyum-senyum mendengarnya, karena kapabilitas kayak gitu ya udah hadir beberapa tahun yang lalu di Android. Sekarang move on ke kamera. Jadi konfigurasinya aku rasa dan spek di atas kertas juga tidak beda ya dengan si iPhone 14 Pro. Yang agak beda adalah dari sisi softwarenya. Jadi ketika kita melakukan zoom digital 15 kali bakal nongol viewfinder buat picking yang kepake buat membantu framing ya. Lalu ketika opsi focal length satu kali di tap, maka focal length-nya akan berganti ke 28 atau 35 mm. Ya menurutku hanya sekedar pemanis saja sih, biar tampak lebih pro kali ya. Padahal yang menurutku paling diperluin dari kameranya iPhone adalah mode kamera manual. Anyway, kayak gimana kualitas fotografinya ketika aku compare dengan pendahulunya yaitu si iPhone 14 Pro. Masing-masing ketiga kamera belakangnya memiliki perbedaan yang sama yaitu dari segi warna. Jadi pada kondisi cahaya melimpah, tampak bahwa si iPhone 15 Pro tone-nya sedikit lebih warm, which is sedikit lebih menarik. Kamera wide angle-nya pada kondisi low light, iPhone 15 Pro menawarkan detail yang lebih baik. Kalau kamera telenya pada segala kondisi, iPhone 15 Pro menawarkan sharpness yang sedikit lebih tajam. Nah, untuk kamera yang utama ternyata menawarkan improvement yang lebih signifikan pada detailnya. Ini berkat hadirnya opsi untuk capture pada resolusi tengah-tengah, which is resolusi 24MP. Aku nggak tahu ya, apakah si iPhone 14 Pro kedapatan fitur kayak gitu pada sistem update yang terbaru, karena 14 Pro-nya udah aku jual, belum aku cek lagi ya. Silahkan diinfo aja kalau punya si 14 Pro. Yang pasti adalah resolusi 24MP menawarkan file size yang tidak terlalu gede, dengan detail yang tentunya lebih baik daripada 12MP. Kalau kamera depan aku hampir kelupaan compare ya, aku cuma compare sekali doang. Satu jepretan. Yang pasti adalah lagi-lagi si iPhone 15 Pro lebih unggul dari segi sharpness, detail, serta warna kulit yang lebih menarik. Tapi tetap aja hasil capture-nya terbilang jujur ya. Kalau selfie pakai iPhone dosanya nggak banyak. Nah, jujur apa adanya wajah kita tampak kayak gini. Oh ya, untuk portrait mode-nya perbedaan akan lebih kentara bila kondisinya sedang low light. Khususnya pada portrait zoom 3 kali sih. Detail dan sharpness-nya better di iPhone 15 Pro. Singkatnya, iPhone 15 Pro beneran menawarkan improvement dari segi kualitas fotografi bila di-compare dengan pendahulunya. Kalau untuk perekaman video, aku nggak sempat compare keduanya secara detail sih. Yang pasti dari segi video stabilization, detail, dynamic range, lagi-lagi aku sangat puas. Ya perasaan sih nggak ada bedanya sama pendahulunya. Intinya lagi-lagi doi ini bakal aku andelin buat bikin konten IG Reels, ngegantiin si iPhone 14 Pro ku. Panas gini enaknya makan yang dingin-dingin ya. OTW beli es krim. Sini ya. Menariknya pada format ProRes sekarang terdapat opsi lock ya. Ini sangat berfaedah buat para video maker profesional. Kepake buat coloring yang lebih mumpuni istilahnya. Tapi buatku pribadi tidak kepake karena aku udah puas dengan format yang biasa dari perekaman videonya.
Ngapain juga pakai yang format pro-proan segala, aku nggak bikin film juga soalnya. Ya tapi yang disayangin adalah lagi-lagi mode video manual sampai saat ini belum ada. Aku sebagai video maker kelas 3 ya. Pastinya butuh kemampuan untuk utik-utik shutter speednya, kemudian fokusnya, ngeset white balance, dan lain-lain yang seharusnya ada di mode manual. Ya karena di sini nggak ada mode manual, aku terpaksa pakai aplikasi pihak ketiga ya. Ya seharusnya ada lah, gimana sih Apple dari dulu tuh ditunggu-tungguin mode manual nggak ada ya. Yang improve adalah sekarang perekaman video dengan format ProRes, file outputnya dapat disimpan menggunakan external storage yaitu SSD yang dicolok ke port USB-C. Sehingga agak memenuhi internal storage-nya sang iPhone lagi. Dan lagi-lagi fitur tersebut tidak aku pakai karena aku nggak butuh. Oke, iPhone 15 Pro setelah 3 bulan pemakaian. Apakah layak upgrade dari si iPhone 14 Pro? Improvement yang paling menarik dan paling mind blown menurutku ya kehadiran ini sih, port USB-C-nya doang. Dah itu aja ya, improvement di kamera menurutku nggak terlalu signifikan. Tapi emang improve sih sebenarnya dari sektor tersebut. Kemudian kehadiran action button juga tidak terlalu penting. Kalau sektor performa aku rasa juga 11-12 dengan pendahulunya ya. Sekarang emang di chipsetnya ini dia bisa ngejalanin game-game AAA kelas konsol, tapi ya buat apa kalau terlalu panas dipegang nggak nyaman ya. Silahkan beli iPhone 15 Pro utamanya kalau kalian pengen ngerasain material body yang lebih strong serta permukaan yang kagak cepat dekil, khususnya yang warna natural ini. Pengen nunjukin kalau kalian punya iPhone seri terbaru ya beli yang warna natural karena merupakan warna ikoniknya iPhone seri ini. Beli iPhone kok cuma buat gaya bang, ya jangan ya. Beli iPhone itu buat fungsinya. Aku beli iPhone karena aku suka dengan ekosistemnya, dengan UI-nya, dengan security-nya. Gitu aja review si iPhone 15 Pro setelah pemakaian 3 bulanan. Kalau aku bikin video lagi nggak lanjutan, mungkin pemakaian setahunan. Tapi nggak tahu juga ya, siapa tahu ini bakal aku jual nantinya ke depannya. Pengen nyobain yang versi plus juga soalnya.